Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di sore ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa di dalam satu majelis atau kajian online yang alhamdulillah akan dibimbing kita semua oleh guru kita Ustadz Askar Wardana LC MPD Hafizahullah taala, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas mengenai kajian tematik untuk keluarga yang insya Allah sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dengan tema tidak tersentuh api neraka, insya Allah. Begitu Ustadz? Insya Allah. Ya, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung cukup banyak sahabat-sahabat kita, ada 50 orang lebih dan mungkin akan bertambah lagi sambil saya mengadmit. Tafadhol Ustadz, kita mulai. Nggih. Jazakumullah khairan ala Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah senantiasa kita tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang masih terus Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada petang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa, berkumpul dalam rangka untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mempelajari agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini, mempelajari ilmu yang merupakan salah satu kewajiban kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin untuk setengah jam atau 40 menit ke depan, ya. Sebuah tema yaitu tidak tersentuh api neraka, ya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya kita di dunia ini tentu saja bukanlah ya sekadar hidup, menghabiskan waktu, kemudian setelah itu tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada hal yang menanti kita setelah kematian, ya tidak. Kita meyakini bahwasanya akan ada hari kiamat dan juga akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Dan kita akan dibalas
dengan ganjaran yang sesuai, yang adil, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pemilik kita sekalian. Ya. Dan kesuksesan di akhirat kelak akan diperoleh oleh orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sejati di akhirat kelak itu adalah ketika seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bukan hanya itu juga, bukan hanya masuk ke dalam surga, tapi kemenangan sejati adalah selain masuk ke dalam surga, kita juga selamat dari adab api neraka. Ya. Selamat tidak sedikit pun masuk menyentuh api neraka. Ya, itulah kemenangan yang sejati, kemenangan yang hakiki di akhirat kelak. Ketika kita masuk surga, selamat dari api neraka. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah jelaskan kepada kita sekalian di dalam Al-Qur'anul Karim, Muhkamat Tanzil, surat Ali Imran ayat ke-185. Ya, surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita sekalian. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Jalla fi'ula berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Pasti akan merasakan yang namanya mati. Cepat atau lambat, kita semua meyakininya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah nanti semua ganjaran kalian itu akan dipenuhi, akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini syahidnya. Maka barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia itu telah menang. Dia telah sukses, dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Artinya janganlah kita menilai kesuksesan itu dari apa-apa yang ada di tangan kita saat ini. Jabatan yang kita pegang saat ini, harta benda dan lain sebagainya itu bukanlah kesuksesan yang hakiki, itu hanyalah mata'ul ghurur. Kesenangan, kenikmatan yang sementara saja, bukan kesenangan yang hakiki. Maka ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hendaknya kita benar-benar memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Yaitu bahwasanya kemenangan hakiki adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka, selamat dari neraka, tidak tersentuh sedikit pun api neraka dan dia masuk ke dalam surga, itulah orang-orang yang benar-benar menjadi pemenang. Ya. Karena nanti di akhirat kelak ada orang-orang yang memang dia itu akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya waliyadzubillah. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab, ya, Yahudi atau Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya. Dan juga ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga.
ya, tanpa sedikit pun merasakan panasnya api neraka. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi. Dan ada orang-orang mukmin, ya, orang-orang muslim mukmin, mereka beriman kepada Allah, tapi mereka melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menyebabkan mereka masuk dulu ke dalam api neraka, ya, dibakar sesuai dengan dosanya, kemudian Allah merahmati mereka atau mengampuni mereka, maka mereka pun ya dibebaskan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka hendaklah kita berusaha agar kita bisa langsung masuk ke surga dan jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Karena panasnya luar biasa, siksanya luar biasa. Ya. Tubuh-tubuh kita, jasad-jasad kita ini ya, tidak akan kuat menahan adab di dalam neraka. Yang demikian ya, apinya demikian panasnya, siksanya demikian besarnya. Digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gerahamnya penduduk neraka itu adalah sebesar gunung. Ya, giginya, gerahamnya itu sebesar apa? Sebesar gunung. Ya, sebaliknya penduduk surga juga tubuhnya besar-besar. Kenapa? Ya, para ulama menjelaskan ya, agar nikmatnya bagi penduduk surga itu semakin sempurna dan siksa bagi penduduk neraka pun semakin sempurna. Ya. Bayangkan gigi sebesar sebesar ya gunung, ya kita gigi kecil saja ada lubangnya, kemudian lubang itu ketusuk ya apa makanan tulang misalnya, itu sakitnya luar biasa. Ya, padahal lubangnya nggak sampai 1 cm. Bayangkan ketika gigi tersebut menjadi besar, maka sakitnya pun luar biasa. Sakit 1 cm dengan sakit yang ya beratus-ratus meter ataupun berkilo-kilometer, maka sakitnya luar biasa. Maka hendaknya kita berusaha untuk ya masuk surga tanpa jangan sampai mampir masuk neraka. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah wa fiddin rahimani wa rahimakumullah, disinilah kita perlu ya selain kita berusaha taat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita berusaha menjauhi dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar, ya, maka kita pun perlu melakukan amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang bisa menyelamatkan, mengharamkan tubuh kita ini agar tidak disentuh oleh api neraka. Ya. Karena Rasul alaihissalatu wassalam di dalam sabda-sabda beliau, beliau menyebutkan adanya beberapa amalan yang dengannya Allah akan mengharamkan neraka untuk bisa menyentuh tubuh pelakunya. Ya. Maka marilah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menghitung list ya beberapa amalan yang bisa ya, menjaga kita agar tidak tersentuh oleh api neraka. Di antara amalan-amalan yang bisa menjaga kita dari panasnya sentuhan api neraka, yang pertama adalah ya amalan yang paling utama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, ini yang pertama. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Maka ketika seseorang dia bersyahadat, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dari api neraka. Ya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala agar kita mentauhidkan Allah. Apa arti mentauhidkan? Yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatannya, hanya menyembah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ibadah kita serahkan hanya kepada Allah. Baik itu berdoa, baik itu kita bertawakal, baik itu kita menyembelih, sholat, sujud, puasa, dan sebagainya, kita semua kan kita ikhlaskan, tuluskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selainnya. Bukan untuk matahari, bukan untuk bulan, bukan untuk jin, penunggu gunung, penunggu lautan, bukan untuk pohon, batu, manusia, arwah-arwah, siapapun dia. Ya. Karena semua makhluk tidak berhak mendapatkan
ketundukan, peribadatan tidak boleh. Yang berhak satu-satunya hanya Allah. Ya. Itulah hak Allah, kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun." Dulu saya pernah ya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai milik beliau yang namanya adalah Ufair. Ya, jadi Mu'adz dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di atas keledai beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadih wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahu nggak kamu apakah haknya Allah atas hamba-hambanya dan apakah hak para hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz pun menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ketahuilah wahai Mu'adz, sesungguhnya haknya Allah atas para hamba adalah agar para hamba menyembah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Dan haknya para hamba atas diri Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Maka ini janji ya, ketetapan Allah dan Rasulnya. Bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala atas diri kita semua adalah agar kita ini hanya meminta hanya kepada Allah, berdoa, memohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, sujud, ruku, ya, puasa, zakat, ya, sembelihan, haji, umrah, semuanya hanya untuk Allah. Ya. Dan haknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Maka ketika kita para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, hanya beribadah kepadanya. Ya, tunduk hanya kepada Allah dan kita menjauhi segala bentuk syirikan, maka kita akan mendapatkan hak kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan diselamatkan dari adabnya. Ya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya, ketika kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat dari adabnya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Makanya di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan, uridat alayyal umam, ditampakkan, dipampangkan kepadaku umat-umat, ya. Jadi nanti akan banyak umat di hari kiamat nanti, seluruh umat dari yang pertama sampai yang terakhir dipampangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha an-nabiyyu yamurru ma'ahul ummah. Maka ya ada nabi yang melewat bersamanya ada umat yang besar. Ya. Wan nabiyyu yamurru ma'ahun nafar. Ada juga seorang nabi yang lewat bersamanya hanya beberapa orang. Wan nabiyyu ma'ahul asyarah. Ada nabi yang umatnya itu cuma ya 10 atau belasan orang saja. Wan nabiyyu yamurru ma'ahul khams. Ada nabi yang lewat cuma 5 pengikutnya itu. Ya, yang beriman kepadanya cuma 5. Wan nabiyyu yamurru wahdan. Ada nabi yang lewat sendirian, nggak ada pengikutnya. Artinya umatnya nggak ada yang mau nurut sama dia. Ya. Fanadhartu faida sawadun katsir. Maka aku melihat ya ternyata ada ya jumlah yang besar, yang banyak sekali. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apakah mereka ini umatku? Maka Jibril pun menjawab, bukan. Ya. Walakin indzur ilal ufuk, tapi lihat ke sana. Ya, lihat ke horizon yang di ufuk sana. Fanadartu faida sawadun katsir, ternyata ada umat yang lebih besar lagi.
Ya, dan melihat saddal ufuk, menutupi ufuk. Ya. Qala haula'i ummatuk. Mereka itulah umatmu wahai Muhammad. Wa haula'i sab'una alfan quddamahum la hisab alaihim wala adab. Dan di antara mereka ada 70.000 ya, yang menjadi ya terdepan di antara mereka la hisab alaihim wala adab. Yang 70.000 ini tidak akan terkena hisab, tidak akan terkena adab. Ya. Jadi tidak akan mendapatkan ya tidak tersentuh oleh api neraka. La hisab alaihim wal azab. Enggak dihisab ya langsung ya, juga tidak diadab ya. Maka aku pun bertanya, "Walima, kenapa wahai Jibril?" Qal kanu la yakjawun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kenapa mereka tidak dihisab, tidak diadab? Kata Jibril jawabnya, mereka dahulu itu layak tawun, mereka tidak berobat dengan besi panas. Ya. Wala yastarqun, mereka juga tidak minta untuk diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak bertatayur, percaya kesialan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka pun hanya bertawakal kepada Rabb mereka, hanya bertawakal kepada Allah. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya 70.000 orang yang mereka tidak ya melalui hisab ataupun adab ini menunjukkan bagaimana ketauhidan mereka yang sempurna. Yang mana mereka benar-benar bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak layak tahun, tidak berobat dengan besi panas. Yang mana ya zaman dahulu saat itu kalau ada luka misalnya atau apa sakit itu kalau udah semua obat nggak bisa, ramuan apa nggak bisa, maka dinyos dengan besi panas itu. Ya, maka ya insya Allah beres begitu. Akhirud dawa al-qai. Ya, obat terakhir itu ya besi panas itu. Ya, biasanya dengan itu sudah langsung beres. Maka ini mengurangi ketawakalan seseorang biasanya. Ya, begitu pula dengan meminta untuk diruqyah. Ya, begitu pula dengan seseorang yang percaya kesialan. Ya, maka ini semua mengurangi ketauhidan. Ya, maka justru orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut adalah mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan hanya menjauhi kesyirikan tapi menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi ketauhidan mereka, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hendaknya kita benar-benar ya mengucapkan kalimat tauhid dan mengamalkan konsekuensinya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah, ya. Maka benar-benar kita pun bergantung la ilaha illallah, ya. Katakanlah Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Allahu samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, lam yalid walam yulad. Allah tidak dilahirkan ataupun juga tidak melahirkan, walam yakun lahu kufuwan, dan tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kita yakini dan kita amalkan. Makanya di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lan yuwaffi 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaki bihi wajhallah illa harramallahu alaihi nar. Ya. Tidaklah seorang hamba pada hari kiamat nanti diganjar dia mengucapkan la ilaha illallah dan benar-benar dia ikhlas mengharapkan wajah Allah dengan kalimat tersebut, ya dia yakin bahwasanya tidak ada yang berhak dia minta, dia mohon, dia bergantung kecuali hanya Allah, melainkan Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Ya. Oke, khonafillah, benar-benar kita kalimat la ilaha illallah ini benar-benar kita amalkan. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat saya, ya, wa nusuki sembelihan saya, artinya semua amal ibadah saya itu, ya, adalah hanya untuk Allah. Wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya. Artinya semua nasib kita ini, ya rezeki saya, ya jodoh saya, ya punya keturunan, ya sembuh dari penyakit dan lain sebagainya. Hidup mati saya semua ini adalah lillahi rabbil alamin. Adalah hanya milik Allah Rabbul Alamin. Semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya.
Jadi jangan sampai kita menyerahkan ibadah kita. Ya, kita ucapkan la ilaha illallah, misalnya sholat, tapi setelah sholat kita pergi ke ya batu keramat, keris keramat, kuburan keramat, dan lain sebagainya. Meminta-minta kepada selain Allah, pergi ke dukun dan lain sebagainya. Jangan. Ya, kita ingin masuk surga tanpa azab, ya, tanpa hisab. Begitu pula jangan sampai kita menyerahkan nasib kita ini, nasib hidup kita ini kepada selain Allah. Ada yang menyerahkan nasibnya kepada burung, ada yang menyerahkan nasibnya kepada hewan, ya. Ada yang menyerahkan nasibnya kepada angka. Apa maksudnya menyerahkan nasib? Misalnya melihat hewan khusus takut sial, mendengar suara burung apa begitu takut sial. Oh ini pertanda rezeki, oh ini pertanda ya kematian. Atau takut dengan angka 4, takut kepada angka 13, ya. Takut tanggal sekian ini tanggalnya kalau menikah akan begini, takut ini takut itu, ya. Maka nasib manusia bukanlah pada burung, angka, ya, ramalan dan lain sebagainya, tidak. Nasib hidup mati kita ini Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya dan Allah yang menakdirkannya, menentukannya. Adapun makhluk ya semua ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka benar-benar ini penting. Yang pertama, hendaknya kita menjaga ketauhidan kita dan jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan. Ya, berdoa kepada selain Allah. Harusnya ketika berdoa kita, ya Allah saya minta ini, Allahumma ya Rabb minta ini, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya. Kita panggil nama Allah, ini malah memanggil nama selain Allah. Memanggil nama-nama ya mbah siapa, ya, atau siapa, ya. Jangan sebut nama Allah langsung, ya Allah saya minta ini. Ya. Maka mari kita berusaha meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ya. Agar selamat dari azab, ya juga bisa mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajabah. Semua nabi. Fata'ajjala kullu nabiyyin dakwah. Tapi ya para nabi mereka tergesa-gesa memakai doa tersebut. Nabi Nuh misalnya minta agar ya apa namanya kaumnya itu dihancurkan akhirnya oleh banjir, ya. Dan nabi-nabi selanjutnya pun demikian, mereka ya ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi sudah pakai doanya tersebut, satu doa andalan itu, ya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku menyimpan doa itu, doa mustajabah, jatahnya. Setiap nabi ada satu doa mustajab, pasti dikabulkan. Nah, dakwahnya Nabi sih, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disimpan, ya, sebagai syafaat penolong bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana sayangnya beliau sama kita. Beliau perang pernah hampir kalah. Beliau sudah disiksa, sudah ya dikejar-kejar, beliau ya diboikot, ya sampai kelaparan, dituduh macam-macam. Tapi beliau masih ngempet nahan doa itu, ditahan, ya. Untuk apa? Syafaatan di ummati yaumil qiyamah. Untuk nanti menjadi penolong umatku pada hari kiamat. Ya. Berarti kan beliau itu luar biasa. Bersabarnya menahan untuk nggak memakai doa tersebut. Fahyana ilatun insyaallah. Ya. Dan doa tersebut insya Allah akan bisa diperoleh dengan kehendak Allah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Untuk siapa? Ya, untuk orang-orang dari umatku yang meninggal tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sedikit pun. Ya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sinilah pentingnya sekali lagi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tahu haknya Allah, ya. Dan kita laksanakan hak Allah itu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kita laksanakan la ilaha illallah itu, ya. Dan untuk inilah para nabi diutus. Ya, untuk inilah bahkan seluruh alam ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, untuk mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah satu-satunya saja. Ya, untuk itulah kita lahir ke dunia dan Allah menciptakan ada matahari, ada udara, ada air, ada bumi, ada
semua pepohonan, semuanya agar kita ini bisa beribadah hanya untuk Allah, bukan untuk kita rusak, bukan untuk kita berleha-leha di dunia ini, bukan. Ya. Makanya Allah mengutus para nabi, para rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Untuk apa? Agar mengingatkan kita, kita ini punya tugas di dunia ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Ya, maka ini amalan yang pertama dan paling utama, ya, agar kita selamat dari panasnya api neraka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi yang namanya kesyirikan. Ya, karena doa syirik ini, ya, kalau kita meninggal belum sempat taubat, ya, baru melakukan dosa syirik, ya, berdoa kepada selain, menyembelih untuk selain Allah, ke dukun dan lain sebagainya, sihir, santet dan sebagainya misalnya, ya, meninggal belum taubat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni kalau Allah dipersekutukan dengannya, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau sudah dosa syirik dibawa mati belum taubat, itu sangat berbahaya. Ya, kata Allah, ya innallaha la yaghfiru, Allah nggak akan ngampuni. Ya. Oleh karena itu mereka yang dulu misalnya pernah, ya, minta bantuan ke dukun, percaya ramalan, santet, sihir, ke kuburan-kuburan keramat, pohon keramat, cari jodoh, cari rezeki, ya, pesugihan dan lain sebagainya, segera bertaubat, minta ampun sekarang juga. Ya. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih, ya, masih ada jimatnya, masih ada, ya, jinnya dan lain sebagainya. Tinggalkan semuanya. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani fillah, ya, amalan yang kedua agar kita selamat dari panasnya api neraka adalah menjaga kesempurnaan sholat fardu. Ya, menjaga sholat fardu kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari sahabat Hanzalah Al-Usaidi rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafadha 'ala salawatil khams, 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yaraha haqqan lillahi alaih, hurrima 'alan nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salat yang 5 waktu, 'ala wudu'iha, wudunya dijaga. Berarti wudhu kita itu harus belajar bagaimana wudhu yang sesuai dengan wudhunya Nabi. Ya. Dan sudah banyak kitab ditulis para ulama, wudhu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa mawaqitiha, dan juga waktu-waktunya. Ya, jangan sampai di luar waktunya. Karena sholat itu, ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nggak boleh keluar dari waktunya. Sebelumnya atau sesudahnya maka tidak sah, kecuali apabila ada ketetapan syariat yang membolehkannya, misalnya di jamak takhir atau takdim, ya, atau karena diqadha dan lain sebagainya karena ketiduran atau lupa misalnya. Ya. Warukuiha wa sujud, rukun-rukunnya dijaga, rukuknya, ya, tidak terburu-buru terlalu cepat, ya, seperti burung yang mematuk, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lihat ada seorang sahabat salatnya cepat sekali, maka disuruh ulangi. Salat cepat lagi, ulangi lagi sampai 3 kali, ya. Saya nggak bisa, cuman ini saja ya Rasulullah yang saya bisa, maka diajari agar tumakninah dalam salat. Iya, bukan cepat-cepat begitu, ya. Ya roha haqqan lillahi alaihi, dan dia yakin bahwasannya salat ini adalah haknya Allah, ya. Kewajiban atas dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia ikhlas melaksanakan salat tersebut. Bukan seperti salatnya orang-orang munafik, ya. Mereka terpaksa, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ya, malas, ya. Yuraunan nas, riya ketika salat. Naudzubillahi min dzalika. Ya. Wudunya, syarat-syaratnya dijaga. Waktunya, ya. Kemudian rukun-rukunnya, rukunya, sujud, tumakninahnya. Dan dia ikhlas dalam melaksanakannya, hurrima alan, diharamkan atas neraka untuk membakarnya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga sholat 5 waktu kita. Ya. Jangan
malas. Ya. Bagi para kepala keluarga, ingatkan anak-anaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Thaha, ya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu dengan salat dan bersabarlah di atasnya. Ya, maka setiap kepala keluarga akan ditanya nanti sama Allah. Karena sudah turun instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga, ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, man shalla qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh berarti, wa qabla ghurubiha dan salat asar, maka Allah akan mengharamkan dirinya atas api neraka. Ya. Artinya apa? Artinya bukan berarti salat yang lain gak wajib, tidak. Ya. Namun ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar harus benar diperhatikan. Karena banyak orang yang lalai, yang ketiduran, bablas akhirnya. Ya. Makanya di dalam hadis ini diperhatikan dua sholat tersebut. Banyak orang yang bermalas-malasan, sholat asar sudah menjelang maghrib. Sudah hampir terbenam baru asar. Ya. Begitu pula subuh. Dia begadang semalaman, entah apa yang dilakukan, subuhnya akhirnya lewat dari waktunya tanpa ada udzur waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW pernah memperingatkan tentang khususnya sholat asar. Man fatatu sholatul asri, faka'annama wutira ahlu wa malu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang kelewatan sholat asarnya, ya, maka seakan-akan ya wutira maluhu ahlu, seakan-akan harta bendanya, keluarganya habis binasa semua. Ya. Artinya saking besarnya dosanya. Oleh karena itu harus benar-benar kita jaga. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, la yalijun nara ahadun shalla qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang dia salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Artinya menjaga salat subuh dan salat asar ini. Ya. Ini benar-benar harus kita jaga, bukan hanya dua salat tersebut, semuanya. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah ya salat-salat fardu kalian dan sholat asar. Ya, karena sekali lagi banyak yang lalai di situ memang. Nah, ini kita hendaknya perhatikan. Jadi itu yang kedua, ya, menjaga sholat fardu. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut tanpa terlewat takbiratul ihramnya imam. Ya. Sholat berjamaah berarti di masjid ya. Selama 40 hari. Kenapa dibatasi 40 hari? Ya karena hadisnya demikian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membatasi demikian. Nggak boleh kita membatasi waktu, bilangan hari, ya sekian hari, tapi tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis yang sahih. Ya. Karena pembatasan waktu, tempat, hari dan lain sebagainya itu hak Allah dan Rasulnya. Kita serahkan kepada asyari, pembuat syariat. Ya. Maka sholat berjamaah 40 hari tanpa terlewat takbiratul ihramnya imam. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Nabi SAW pernah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat ikhlas karena Allah. Arba'ina yauman selama 40 hari. Fi jama'atin dalam berjamaah. Yudrikut takbiratul ula. Dan dia selalu mendapati takbiratul yang pertama. Ya, berarti takbiratul ihramnya imam. Ya. Bukan ya sudah rakaat kedua, ketiga, keempat. Gitu enggak. Ya. Jadi ketika nyusun saf dia sudah ada di saf. Sudah. Ya. Maka barang siapa yang dapat seperti ini. Ya, 40 hari. Kemudian berjamaah. Ya, dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ya, akan dicatat baginya bara'atan 2, ini jaminan, ya. Bara'atan minan nar, yaitu jaminan keselamatan dari api neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan jaminan keselamatan dari kemunafikan. Ya. Kita semua pengen jaminan, ya.
makanya asuransi apa begitu ya, ya, bahkan yang sebenarnya tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Maka ini jaminan yang jelas-jelas ya, harus kita cari, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka kita usahakan sholat berjamaah 5 waktu, ya khususnya bagi kaum pria ya. Sholat berjamaah 40 hari tanpa terlewat takbiratul ihramnya imam. Ya. Jadi itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Melaksanakan sholat sunnah rawatib ya. Sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 4 rakaat. Ya. Apakah memang boleh Ustaz? Ada Ustaz? Ada. Ya, di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunan beliau yang nomor 428 di dalam sunan At-Tirmidzi. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang senantiasa menjaga, berarti rutin nih, ya. Karena lafadznya adalah hafadha, benar-benar menjaga. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah akan haramkan dirinya dari api neraka. Ya. Maka ya ini dirutinkan, monggo silahkan. Waduh tapi malas Ustaz. Loh, apakah Anda ingin ya disentuh api neraka atau tidak? Ingin selamat enggak? Ya. Maka ingat-ingat itu, neraka panas ya. Semangat insya Allah. Ya. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudahnya. Caranya bagaimana Ustaz? Ya bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4. Ya. Apakah pakai tahiyat awal atau enggak Ustaz? Ini terdapat ikhtilaf di antara para fuqaha kita. Ya. Dan perkaranya lapang, kalau iya pun ada dasarnya, kalaupun tidak pun ya tidak mengapa. Ya. Jadi itu 4 rakaat. Bagaimana Ustaz di tempat saya itu? Kadang itu komatnya mepet Ustaz misalnya. Ya. Baru 2 rakaat misalnya sudah qomat misalnya. Ya memang ya seharusnya diberikan waktu. Ya, paling enggak 4 rakaat ini. Ya. Sayang, kasihan mereka yang ingin mengamalkan hadis ini. Ya disarankan agar paling enggak untuk 4 rakaat. Ya. 4 rakaat. Kalaupun misalnya kita ya biasa sudah rutin ya ingin merutinkan, kemudian ternyata pas sampai di masjid qomatnya terlalu cepat ya, atau memang kita terlambat sehingga baru 2 rakaat saja misalnya, yang 2 rakaat lagi belum sempat, maka boleh diqodho ya, boleh diqodho setelah sholat duhur, boleh silakan dalam rangka untuk menjaga hadis ini ya, monggo silakan ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kelima di antara amalan yang perlu kita laksanakan adalah yaitu bersedekah ya, bersedekah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari seorang sahabiat yang bernama Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu ta'ala anha, beliau bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftina 'anis sadaqah." Berikanlah kami penjelasan fatwa tentang sedekah wahai Rasulullah. Maka beliau pun bersabda, "Innaha hajibun minan nar liman ahsanaha yabtaghi biha wajhallah azza wa jalla." Sesungguhnya sedekah itu adalah hajib minan nar, penghalang ya, hajib yang pencegah, penghalang dari api neraka bagi orang yang dia benar-benar ya tulus ikhlas mengharapkan wajah Allah ketika dia mengeluarkannya. Ya. Artinya benar-benar tidak, bukan pencitraan, bukan apa ya, ya, bukan ada tendensi di baliknya, ya, dan juga dia tidak mengungkit-ungkit, ya, karena kalau seseorang dia mengungkit-ungkit sedekahnya, nah ini adalah ditakutkan bisa membatalkan sedekah itu sendiri. Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian itu. Bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit. Ya, wal adza, dan menyakiti orang yang
yang sudah kalian bantu itu, yang sudah disedekah itu. Misalnya kita sudah sedekah, kamu kok nggak pernah ke tempat saya lagi sih, misalnya gitu. Kamu kemana aja sih kok sudah saya bantu kok nggak, misalnya. Nah, seperti ini nggak usah, ya sudah. Ya sedekah ya sudah, terserah dia mau mau lupa ke tempat kita atau nggak pernah ini, ya sudah. Ya, kita minta nanti ganjarannya di akhirat. Ya, maka ini sedekah. Ya. Dan Nabi SAW sendiri berpesan di dalam hadis yang lain, ya, beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan bisyakki tamratin, dengan sepotong kurma, secuil kurma. Ya, kurma dipotong gitu, ya, dengan bersedekah meskipun hanya dengan potongan kurma. Ya. Ini menunjukkan apa, memang sedekah itu bisa bermanfaat, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah seseorang tersentuh api neraka. Selanjutnya yang keenam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, yaitu adalah melaksanakan puasa sunnah, ya, dengan kita, ya, berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa." Tidaklah seorang hamba pun dia berpuasa, ya, satu hari saja di jalan Allah, artinya berpuasa dengan tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas sesuai sunnah, ya, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nar sab'ina kharifa, melainkan Allah akan menjauhkan, ya, dengan satu hari tersebut yang dia berpuasa tersebut, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun, ma'adziratan. Ya. Selama apa? 70 kharifah, tahun. Ya. Karena ya, neraka itu kan sangat mengerikan. Dari jauh saja sudah terasa. Ya. Makanya di nanti di hari kiamat, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, dan dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti ketika jahanam itu didatangkan, ya, seluruh makhluk melihat, ya. Kemudian ketika jahanam tersebut, neraka jahanam, dia bergetar begitu, ya, batuk begitu, bos begitu, maka semua makhluk langsung berlutut, ya, termasuk, ya, para nabi berlutut, ya, dan mereka tidak memikirkan kecuali diri mereka sendiri, ya, saking mengerikannya. Ya, maka di sini, ya, di antara hal yang bisa menjauhkan wajah kita, karena nanti akan ada wajah-wajah dipanggang di atas api neraka, waliyadzubillah, ya, sebagaimana disebutkan ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, hal kunna mu'akhdzina bima natakallamu bihi?" Ya, wahai Rasulullah, apakah kita ini nanti akan diazab, ya, gara-gara ucapan-ucapan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fahal yakubun nas ala wujuhim wa fil riwayatin ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu tidaklah manusia itu dipanggang di atas wajah-wajah mereka, melainkan karena hasil panenan lisan-lisan mereka. Ya, waliyadzubillah. Maka ya hendaklah kita berpuasa. Termasuk puasa ini kan menahan lisan makanya. Nah, di sini hal tersebut insya Allah bisa menahan dan menjauhkan wajah kita dari api neraka. Ya, di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tirmidzi, barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainal khandaqan, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan api neraka adanya parit yang menghalangi, kama bainas sama'i wal ard, yang jauhnya adalah seperti langit dan bumi. Ya, maka alhamdulillah bagi mereka yang sudah rutin berpuasa, ya, satu hari saja demikian, maka semakin banyak kita berpuasa, semakin jauh pula mudah-mudahan wajah kita dari api neraka. Ya, khususnya ini di bulan Muharram, ya, jangan lupa nanti puasa Asyura dan Tasu'a tanggal 9, 10 Muharram, ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, ya, yaitu kita menyukai bagi diri kita, atau kita memperlakukan
orang lain sebagaimana kita ingin orang lain memperlakukan kita. Ya, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Artinya berbuat baik sama orang, begitu. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anin nar." Barang siapa yang ingin, suka, mau untuk dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaknya ketika kematian mendatangi dia, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan sampai dalam keadaan kufur, ya, syirik jangan, ya. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia mendatangi manusia, memperlakukan manusia dengan cara apa yang dia ingin diperlakukan demikian oleh orang lain. Ya, artinya kita nggak pengen dimarahi sama orang, ya kita pun jangan marah-marah sama orang. Ya, kita nggak ingin diejek orang lain, ya kita pun jangan mengejek orang lain. Gitu. Ya, maka ya empati. Ya. Kemudian yang kedelapan yaitu adalah berakhlak mulia, berakhlak lembut kepada orang lain. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama yuharramu 'alan nari kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin." Sesungguhnya diharamkan atas neraka setiap orang yang hayyin, layyin, qaribin sahlin. Ini ada beberapa penafsiran. Ya, intinya adalah mereka adalah orang-orang yang ya apa namanya rendah hati, ya, lain yang lembut, ya, qorib yang dekat kepada manusia, sahal dan mudah, artinya suka menolong orang. Ya. Maka ini adalah akhlak-akhlak yang perlu kita miliki, ya, yaitu ya kita rendah hati, lembut, ya, gampang bergaul dengan manusia dan mudah untuk menolong orang lain. Maka itu adalah sifat-sifat orang yang nanti diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Ya, maka perlu kita memiliki sifat-sifat akhlak mulia tersebut. Kemudian yang kesembilan, di antara amalan agar ya kita tidak tersentuh api neraka adalah yaitu berlindung dari neraka sebanyak 3 kali. Artinya kalau berdoa, ya, maka berdoa minta perlindungan ya dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallahal jannata salasa marratin qalatil jannatu Allahumma adkhil jannah." Barang siapa yang meminta sama Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan berkata, "Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga." Wa man istajara minan nari salasa marratin, dan barang siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun berkata, "Allahumma ajirhu minan nar." Ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Ya. Maka kita berdoa, ya Allahumma ini a'udzubika minan nar, Allahumma ini a'udzubika minan nar, Allahumma ini a'udzubika minan nar. 3 kali, ya. Atau pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Ya Allah, selamatkanlah aku, lindungilah aku dari api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Ya, selamatkanlah aku dari api neraka. Ya. Maka ini diulang 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah menangis karena Allah dan berjaga ya ketika berjihad di jalan Allah. Ya. Menangis karena Allah dan berjaga ketika berjihad di jalan Allah. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada 2 mata yang enggak akan disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, wa ainun batat tahrusu fisabilillah, dan mata yang bergadang, berjaga di ketika berjihad di jalan Allah, ya, melindungi kaum muslimin, ya, berjaga dan lain sebagainya, ya. Ini juga perlu kita ya berusaha untuk memiliki agar mata ini ya khususnya mata-mata yang bermaksiat ya
agar menangislah karena Allah Subhanahu wa taala di malam-malam ya sepi sendiri. Sebagaimana dalam hadis tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, sab'atun yudhilluhum fi dhillil yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya ketika tidak ada naungan di hari kiamat nanti. Ya. Di antaranya adalah ya rajulun eh, eh, rajulun ya seorang lelaki yang dia menyepi sendiri ya batat wafadat ainah dan dia pun ya matanya bercucuran air mata ya. Jadi laki-laki yang di malam hari dia menyendiri kemudian menangislah air matanya, artinya ini bukan air mata yang ria, bukan, karena dia sepi sendiri ya, tidak ada orang lain di sana, maka tangisan itu kan memang takut karena dosa-dosanya, takut sama adab Allah ya. Selanjutnya yang ke-11 yaitu membela kehormatan saudara kita. Dan ketika digibah maka kita membelanya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela daging saudaranya ketika digibah, maka ya hak atas Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskannya dari api neraka. Ya, makanya ketika gibah itu justru jangan ikut memakan ya bangkai saudara kita sendiri, jangan. Justru kita bela, di situ pahalanya besar. Memang pasti orang-orang kan ya namanya gibah itu lezat sepertinya. Ya ketika ada yang membantah itu maka pasti akan dianggap ya dimusuhi. Tapi justru disitulah ya pembelaan dari Allah nanti, pembebasan dari api neraka. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir mungkin ya, mohon maaf ini kepanjangan jadinya nih, yaitu sabar atas kematian anak. Ya, bersabar atas kematian anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari, ayyuma mra'atin matalah salah satu minal wanita mana saja yang meninggal 3 orang anaknya, kanu hijaban minan nar, maka anak-anak yang meninggal itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Di dalam riwayat yang lain, man mata lahu salah satu minal wallam yablugul hilta, barang siapa yang meninggal tidak 3 orang anaknya yang belum dewasa, kana lahu hijaban minan nar, maka itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Ya. Dan yang terakhir ya, yaitu bersabar dalam mendidik anak-anak wanita. Bersabar dalam mendidik anak-anak wanita. Ya, mereka yang punya anak wanita maka itu ada keutamaannya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, manubtuliya minal banati bisyai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji ya dengan sesuatu dari putri-putrinya, namun dia pun berbuat baik kepada putri-putrinya tersebut, ya maka anak-anak wanita yang tersebut akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu salah satu banatin fasabaru alaihinna. Barang siapa yang punya 3 orang putri, 3 orang anak wanita, dan dia bersabar dalam membesarkannya. Wa at'amahunna wa saqahunna, dia kasih makan, kasih minum. Wa kasahunna min jidatih, dan dia pun ya memberikan pakaian kepada anak-anak putrinya tersebut ya dengan hartanya. Kunna lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah, maka putri-putrinya itu yang dia besarkan dengan penuh kesabaran itu akan menjadi pelindungnya dari api neraka pada hari kiamat. Maka bagi para ayah khususnya ya, para ibu yang memiliki putri-putri ya, itu dididik baik-baik ya, dibesarkan baik-baik, maka mudah-mudahan menjadi pelindung dari api neraka. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator, wallahu taala alam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak saudara-saudara kita yang masuk di waiting room Ustaz, karena ruang kita sudah penuh. Oh, Sudah Masya sampai Allah, Masya di Allah. 100 orang. Kami fasilitasi disambungkan juga ke Facebook Live. Oh, okay. Jadi bisa disimak melalui Facebook dengan fanpage-nya MT Ashabul Hijrah. Insya Allah di sana juga bisa kita simak.
Kemudian karena waktu sepertinya sudah tidak mencukupi, waktu maghrib di wilayah Surabaya dan Sidoarjo tempat domisili saya dan Ustadz Askar 17.33 Ustadz, jadi sudah Iya. hampir masuk. Mungkin begini Bapak Ibu, ada sekitar 12 pertanyaan yang masuk. Ya insya Allah kita akan kembali bertemu kembali dengan guru kita Ustadz Askar Wardana LCMPD Hafizahullah Ta'ala di Jumat malam Bapak Ibu. Silahkan bergabung kembali di link yang sama atau meeting ID dan passcode yang sama Jumat malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk hadis ke-9 Ustaz. Oke, insyaallah. Ya, insya Allah. Jadi pertanyaannya saya simpan di sini di rekaman. Mungkin nanti insya Allah ketika ada waktu akan kita bahas Ustaz Monggo di silakan. waktu Silakan. tersebut. Jadi untuk waktu ini Insyaallah, sepertinya insyaallah. tidak memungkinkan, sudah 3 menit lagi Ustaz. Nggih, nggih. Ya, Apunten. oke. Alhamdulillah atas curahan ilmu dari Ustadz. Silakan Bapak Ibu, nanti insya Allah di Jumat malam bisa bertemu kembali dengan guru kita dengan meeting ID dan passcode yang sama, insya Allah. Baik, Ustadz, silakan kita tutup Nggih. majelisnya. Ustadz. Karena waktu sudah mendekati waktu maghrib, kita tutup ya dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustadz. Wa iyyakum. Ngapunten. Oke. Insya Allah ketemu Jumat malam Ustadz ya. Kita Insyaallah. kembali. Bismillah, insyaallah. Bismillah. Mohon izin untuk menutup ruang Zoom-nya Monggo, Bapak monggo. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.